Hari ini Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang pra-peradilan atas kasus Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon dengan agenda tahapan kesimpulan dari pemohon dan termohon. Setelahnya, proses pra-peradilan ini akan memasuki pembacaan putusan yang jatuh pada Senin 8 Juli mendatang. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai tahapan akhir jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan, malam hari ini kami telah terhubung dengan Muhtar Effendi, pengacara Peggy Setiawan. Dan sebagai informasi juga pemirsa bahwa kami telah menghubungi pihak Polda Jabar namun belum dapat bergabung dalam diskusi malam hari ini. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Muhtar. Selamat malam, apa kabar Pak? Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, sama-sama Mbak. Siap, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Muhtar, membicarakan tentang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hari ini pihak termohon dan juga pemohon masing-masing sudah memberikan kesimpulan kepada hakim. Bisa Anda gambarkan kepada kami apa kurang lebih kesimpulan dari tim Anda selaku kuasa hukum Peggy Setiawan? Baik, betul pada hari ini bahwa kami sebagai pemohon pun juga dari termohon menyerahkan kesimpulan masing-masing kepada Hakim Tunggal Bapak Eman. Yang kemudian insya Allah nanti di hari Senin itu kita akan mendapatkan putusannya. Pada prinsipnya kesimpulan yang kami susun dan kami berikan kepada Hakim Tunggal Pak Eman itu adalah kesimpulan yang dibuat untuk memperkuat dalil-dalil kami dalam gugatan dan kemudian juga dalam replik yang disempurnakan oleh tim kami sesuai dengan hasil persidangan dan fakta-fakta persidangan yang kita dapat dari hari-hari kemarin. Demikian. Oke. Pak Muhtar, kalau kami membaca dan juga melihat sebenarnya tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini kan sangat yakin ya bahwa Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap atau error in persona. Sebenarnya apa saja poin-poin yang menurut Anda bisa memperkuat pihak Peggy dan melemahkan pihak Polda Jabar? Baik, insya Allah kita sangat optimis ya. Karena persiapan yang kami lakukan sejak gugatan itu dimasukkan ke Pengadilan Negeri Bandung ya, kemudian dilakukan proses persidangan ya. Kami benar-benar sangat optimis karena memang kami meyakini bahwa Peggy Setiawan klien kami yang disangkakan oleh pihak Polda Jabar sebagai pelaku pembunuhan, bahkan disebutnya sebagai otak pelaku pembunuhan pada kasus atau peristiwa pembunuhan Eki dan Vina di tahun 2016. Itu tidak bisa dibuktikan ya oleh pihak Polda Jabar, terutama dalam hal melalui barang bukti ya. Karena Polda Jabar masih tetap berpedoman kepada alat bukti berupa tulisan. Ya. Berupa tulisan itu diantaranya adalah adanya ijazah yang disita, KK yang disita, KTP yang disita, SIM yang disita. Nah, di dalam persidangan kemarin pun kita menanyakan kepada ahli yang disodorkan oleh termohon, dalam hal ini Polda Jabar, apakah dokumen-dokumen tersebut memang patut atau layak dijadikan barang bukti dalam kasus pembunuhan, kan itu. Nah, jawabannya justru jawaban yang menurut kami adalah jawaban yang tidak jelas ya yang diberikan oleh ahli kemarin. Karena menurut kami apa yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar terhadap alat-alat bukti yang khususnya bukti tertulis itu sama sekali tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara kasus yang dituduhkan dengan bukti yang mereka siapkan. Kemarin pun kami sempat bertanya kepada ahli, apakah bukti-bukti tertulis atau tulisan atau bukti yang berbentuk ijazah, KK dan lain sebagainya tentang identitas diri itu merupakan bukti yang bisa digunakan dalam kasus pembunuhan atau kasus pemalsuan dokumen. Oke. Ahli hanya menyampaikan bahwa keyakinan, ya ahli menyampaikan
keyakinan Polda Jabar bahwa mereka telah mendapatkan bukti yang kuat yang mengarah kepada Peggy Setiawan, klien kami. Nah, kami terus terang saja, Mbak, mohon izin agak panjang lebar nih ya. Kami terus terang saja kemarin sangat-sangat kecewa dengan hadirnya ahli dari pihak termohon. Kenapa demikian? Karena ahli dari pemohon hanya berpatokan dalam dalam alasan-alasan yang dibuat oleh ahli berupa 2 alat bukti yang cukup. Kemudian sudah saya jelaskan tadi. Nah, sehingga hal demikian, kata-kata yang demikian itu membuat pertanyaan-pertanyaan kami menjadi terbelenggu, tidak bisa meluas. Sedangkan ahli yang hadir, ya, ahli yang hadir nih, harusnya kan beliau menerangkan apa yang kami tanyakan supaya kami bisa menggali baik ilmunya maupun keterangan-keterangan yang beliau berikan begitu. Baik Pak Muhtar, saya menangkap poinnya bahwa Anda optimis akan memenangkan kasus ini karena memang bukti yang ditunjukkan oleh Polda Jabar tidak kuat. Tapi bukti dari tim kuasa hukum Anda seperti apa yang membuat Anda sangat yakin bisa membuktikan bahwa Peggy ini tidak bersalah, Pak? Baik, bukti yang kami punyai tentu saja adalah salah satu di antaranya adalah alibi yang menyebutkan bahwa pada saat kejadian pembunuhan tahun 2016 itu, yaitu tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan klien kami betul-betul sedang tidak berada di Cirebon. Beliau sedang ada di Bandung, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan daftar DPO yang dirilis oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017, itu jelas tidak ada menyebut nama Peggy Setiawan klien kami. Bahkan di dalam DPO itu ada namanya hanya Peggy Peron. Baik ciri-ciri fisik maupun alamat jauh sangat berbeda dengan klien kami. Baik dari fisik maupun dari alamat kan itu. Nah, kemudian yang itu 2 hal itu yang menurut kami menjadi hal yang sangat sangat substansial ya. Tapi ada satu lagi hal yang menurut kami ini juga penting, yaitu bahwa berdasarkan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, seseorang itu bisa dimasukkan ke dalam daftar DPO apabila kan begitu ya, dia sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh kepolisian minimal 2 kali. Ya. Baik. Nah, ternyata klien kami kan tidak pernah tuh dipanggil untuk dimintain keterangan. Bahkan pada saat digeledah rumahnya pun pada tanggal 31 Agustus 2016, ibunya bilang, ibunya Peggy Setiawan kan bilang kalau Peggy itu ada di Bandung. Nah, kenapa mereka tidak lakukan itu untuk menangkap Peggy, katakanlah begitu, kalau mereka yakin bahwa Peggy Setiawan ini adalah pelakunya. Tapi itu tidak dilakukan. Ya. Baik. Pak Muhtar, kita mencoba sedikit berandai-andai ya. Kalaulah dengan bukti-bukti yang tadi Anda katakan ini memperkuat atau menguntungkan posisi Peggy Setiawan. Jika benar akhirnya Peggy benar terbukti tidak bersalah dan juga korban salah tangkap, apakah Peggy ini akan menuntut balik Polda Jawa Barat? Sesuai dengan undang-undang yang ada, ya tentu saja kami akan melakukan upaya itu. Karena upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat untuk mempersangkakan, menangkap dan menahan klien kami, itu adalah tindakan-tindakan yang menurut kami melanggar hak asasi manusia. Ya, sehingga sangat pantaslah kalau kami sebagai tim kuasa hukum nanti akan merumuskan bagaimana caranya pihak kepolisian ya melakukan upaya rehabilitasi terhadap klien kami, artinya pengembalian nama baiknya, dan kemudian kami pun nanti akan berkoordinasi untuk bagaimana caranya negara ini mengganti kerugian terhadap klien kami. Begitu. Baik Pak Muhtar, terakhir mungkin bisa dijawab singkat saja. Bagaimana persiapan khusus dan juga prediksi menjelang pembacaan putusan hakim pada Senin esok? Ya, baik.
Sebetulnya persiapan khusus tidak ada. Mhm. Cuman kami tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang menurut kami adalah kegiatan-kegiatan yang penting, yaitu kita coba membuat mengompakkan tim ini. Kemudian kita juga akan nanti insya Allah akan melakukan akan melakukan doa bersama agar segala sesuatu ini bisa dicapai dengan hasil yang baik Ya. dan sukses buat kami kalau kami selalu menyertakan seluruh kegiatan kami itu dengan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, karena kami meyakini bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur untuk membukakan atau menunjukkan jalan yang benar terhadap kami khususnya dan terhadap kita pada umumnya. Dan kami sangat meyakini bahwa kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh kejahatan. Itu saja keyakinan kami. Baik Pak Muchtar, kami akan juga bersama-sama menunggu bagaimana putusan dari pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari Senin 8 Juli nanti, dan pastinya harapan masyarakat juga untuk bisa menegakkan keadilan selebar-lebarnya terutama dalam kasus Peggy Setiawan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Muchtar Effendi, pengacara Peggy Setiawan. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.